Enggak, tidak kedengar suaranya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Selamat bergabung kembali di webinar LKP Konsultan Indonesia periode 36. Pada malam hari ini kita akan mendengarkan pemaparan materi keempat di periode kali ini dengan topik rekening penampungan akhir tahun anggaran dalam APBD. Baik Bapak Ibu sekalian, langsung saja kita dengarkan pemaparan materi dari Bapak Kurniawan Ilyas selaku PPK kompetensi. Silahkan Pak, dipersilahkan. Baik, itu saya buka ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Materi kita hari ini berkaitan dengan eh, rekening penampungan ya untuk eh, belanja ya, untuk belanja di akhir tahun. Jadi bagaimana mekanisme eh, rekening eh, pelaksanaan anggaran akhir tahun itu sendiri karena banyak kita lihat sering bermasalah jika kita diperhadapkan suatu pekerjaan yang sifatnya kontrak aktual di akhir tahun di mana kontrak tersebut itu pengajuan surat perintah membayarnya atau SPM-nya itu dikasih batas oleh misalnya KPPN atau BUD. Di BUD paling lambat ya misalnya kalau di Bendahara Umum Daerah ya atau BPKAD itu paling lambatnya 15 Desember. Sementara ada beberapa pekerjaan yang belum selesai ya atau di masa pelaksanaannya 31 Desember atau pekerjaan itu dimulai pasca perubahan anggaran atau anggaran perubahan sumbernya. Bagaimana cara mengatasi supaya tidak menjadi masalah ya, masalah yang eh, jika terjadi pencairan 100% atau pencairan yang berdasarkan bobot itu sendiri ya. Baik kita berangkat dari kalau di peraturan Menteri Keuangan ini tahun 2023 ya 2023 itu peraturan Menteri Keuangan nomor 203 tahun 2023 itu sudah ada mekanisme penampungan rekening akhir tahun ya penampungan rekening akhir tahun. Nah sekarang di APBD ini belum ada terobosan yang berkaitan dengan hal tersebut ya hal tersebut sehingga kita harus kembali ke aturan mainnya ya aturan mainnya bagaimana eh, untuk menyelamatkan bahwa anggaran itu tetap terserap apa melanggar aturan untuk pembelanjaan ya pembelanjaan kalau di APBD ya kalau di APBN itu diatur saya buka ya diatur di peraturan Menteri Keuangan ya peraturan Menteri Keuangan jadi saya coba share ya aturan itu terhadap mekanisme penampungan rekening akhir tahun itu sendiri. Namun kita kembali ke regulasi bahwa ada kewenangan kepala daerah, ya, kewenangan kepala daerah. Kewenangan kepala daerah ini bisa kita lihat ya bahwa kepala daerah dapat menetapkan kebijakan, ya, kebijakan pengelolaan APBD. Ya, jadi untuk itu bisa diatur dalam peraturan kepala daerah, ya, bisa diatur di surat edaran dan macamnya ya. Jadi ini kita lihat eh, di pasal 4 ya kepala daerah sebagai pemegang pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. Jadi kepala daerah ini kewenangannya apa? Menetapkan kebijakan
terkait pengelolaan keuangan daerah. Jadi atau menetapkan kebijakan pengelolaan APBD. Jadi kalau kewenangan kepala daerah itu sudah cukup tegas ya, cukup tegas. Jadi kalau di peraturan Menteri Keuangan ya tentang rekening ya, rekening saya buka ya, rekening ya penampungan akhir tahun, saya bukakan regulasinya. Itu dikenal di peraturan Menteri Keuangan nomor di tahun 2023 ini. Jadi Menteri Keuangan jauh lebih apa namanya lebih mengantisipasi hal-hal yang dimungkinkan terjadi pada suatu pelanggaran ya. Sambil membuka ini saya share ya materinya, ambil ya sambil dibuka, sambil saya buka. Gitu ya. Oke ya. Rekening penampungan akhir tahun. Nah, ini mekanisme di APBN. Jadi ini mekanisme APBN, pekerjaan kontrak aktual ya, dan non kontrak aktual darurat bencana, berita acara serah terima itu 21 sampai 31 dengan menggunakan mekanisme pelaksanaan anggaran akhir tahun. Jadi mekanismenya adalah harus ada surat perintah pembayaran ya, penampungan untuk mencadangkan di rekening kas umum negara ke rekening pelaksanaan anggaran penampungan anggaran akhir tahun. Jadi di KPPN ini batas pengajuan SPM ini, SPM ya, SPM di KBST ini 21 sampai 31 itu paling lambat ya kalau di APBN ini paling lambat 14 sampai 21 Desember mengajukan SPM. Nah, KPP ini adalah kantor pembenahan negara di masing-masing provinsi atau kabupaten. Gitu. Jadi mengajukan permintaan uang ke rekening kas umum negara. Gitu. Nah, tentu pengajuan ini dengan catatan jika BST-nya tanggal 21 sampai 31. Surat permintaan pembayaran ini dilakukan ya, pembayaran setelah dilakukan pekerjaan 100%. Masa kontrak berakhir atau ada pemberian kesempatan. Prestasi pekerjaan sesuai dengan ya, pembayaran pekerjaan sesuai prestasi pekerjaan untuk memindah buku kan dari ya, rekening penampungan anggaran akhir tahun sendiri. Jadi catatan SPM pembayaran dari rekening dari SPM penampungan, ya, jadi ada SPM penampungan namanya. Pembayaran dilakukan setelah 100%, yaitu normal. Atau pembayaran dilakukan ketika masa kontrak berakhir. Nah, pertanyaannya kemudian adalah, jika masa kontraknya 31 Desember 2003, pengajuan SPM pekerjaan itu dibobot berapa? Nah, dibobot berapa? Itu harus sesuai dengan jumlah bobotnya ya, jumlah bobotnya. Jadi pengajuan SPM paling cepat setelah SP2D. Jadi dari SPM ini ke SP2D, setelah SP2D ada SP2D penampungan. Dan paling lambat 5 hari setelah acara hasil pemilihan pekerjaan. Nah, jika pekerjaan yang tidak selesai 31 Desember, maka ada pemberian kesempatan. Kalau diberi kesempatan paling lama 50 hari. Kalau APBN paling lama 90 hari. Kalau APBD paling lama
50 hari ya, pemberian kesempatan pertama. Tentu ada SPM penampungan, ada SPM penihilan. Apa syaratnya, apa kriterianya, apa ketentuannya? Diajukan apabila terdapat pekerjaan yang tidak terselesaikan. Jadi semua ada pembayaran ini. Ketentuannya adalah paling lama 5 hari kerja setelah. Jadi paling lama 5 hari kerja setelah masa kontrak berakhir. Artinya apa? Akan ada SPM penihilan, ke KPPN, disampaikan ke KPPN apabila berakhir apa 31 Desember 2003 atau batas waktu pemberian kesempatan berakhir. Jadi bisa menyeberang tahun. Yang selanjutnya, syaratnya adalah kontrak misalnya ditantangkan 30 November. Nah ini biasanya ini, bukan biasanya, dalam praktek, ini kontrak biasanya kontrak perubahan anggaran. Ini sering ditemui di APBD. Khusus konstruksi, ya, minimum prestasi 50%. Nah ini perlu juga ditinjau. Kalau saat 30 November berarti kan otomatis dilaksanakan misalnya berjalan 1 Desember ya, November. Apakah bisa selesai? Ini perlu ditinjau juga. Regulasi yang dibuat. Yang selanjutnya adalah syaratnya adalah kontrak tahun jamak. Nah, seluruh PSN tanpa persyaratan. Jadi kalau PSN ini program strategis nasional ya, tidak termasuk alutsista dan lain-lain. Jadi ya, ketika ada SPM penihilan, ini dibayar 100%, masa kontrak berakhir, berbeda kesempatan, diajukanlah jika tidak diselesaikan, misalnya di 31 Desember, untuk menihilkan ya, rekening penampungan di store ke rekening kas umum negara. Jadi paling lambat 5 hari kerja ya setelah masa kontrak berakhir. Artinya apa? Uang yang belum diserap atau dibayarkan kepada penyedia akan kembali di rekening kas umum negara RKUN. Jadi dihindarkan dulu ya. Ini ketentuannya syarat 30 November. Nah, apa gunanya rekening penampungan ya? Rekening penampungan ini ya, terselesaikan pekerjaan 100% sampai akhir tahun anggaran ya, biasa. Atau tidak selesai sampai akhir tahun anggaran dan diberikan pemberian kesempatan ke tahun berikutnya supaya memenuhi kriteria. Ya, kriteria ini ya. Tidak selesai sampai akhir anggaran atau tidak diberikan kesempatan sampai tahun berikutnya. Jadi ada namanya rekening penampungan. Dalam hal terdapat pekerjaan yang tidak selesai, namun tidak memenuhi kriteria rekening penampungan akhir tahun anggaran, maka mekanisme pengajuan pembayaran pekerjaan mutatis dengan permintaan pembayaran atas tidak selesainya sampai akhir tahun anggaran nanti diberikan kesempatan. Jadi ini pengecualian. Pengajuan lanjutan pekerjaan atas prestasi yang belum selesai untuk kegiatan kontrak berpedoman pada ketentuan perundangan. Jadi rekening penampungan ini diajukan sebesar sisa pekerjaan yang belum selesai ini. Atau pekerjaan yang akan diselesaikan sampai Desember. Artinya apa? Bagaimana dia memberi kesempatan? Iya setelah 31 Desember. Kalau dianggap untuk diberikan kesempatan. Makanya harus ada SPM penihilan dulu. Tapi harus ada rekening penampungan. SPM penihilan. Dengan syarat ditandatangani 30 November. Ini simulasinya ya. Kalau untuk APBN ini simulasinya.
18 Desember dia. SPM lampiran BST. 8 sampai 14 Desember. Kita lihat. Ini kan dikasih batas. Ini 14 ya. Ini dikasih batas. 14. 8 sampai 14. Di bulan Desember ya. Tanggal 18. Di tanggal 21 Desember juga SPM dilampirkan ya. Ini untuk APBN. Nanti kita bahas APBD. Dengan BST 15 sampai 20. Ketentuannya kan ini ya. BST 15 sampai 20. Berarti sebelum tanggal 21. Atau BST 21 sampai 31 Desember kriteria SPM-nya ini. Jadi SPM dengan lampiran BST 15 ke dana ke penyedia sama demikian. Bagaimana dengan terjadi di 31 Desember? 31 Desember itu adalah kalau 100% dilakukan pembayaran. Tidak selesai dan putus kontrak, ya. Jika terdapat kemajuan pekerjaan, maka ada SPM pembayaran. Sisanya juga atau tidak ada kemajuan pekerjaan, SPM penilaian. Jadi jika tidak selesai atau dilanjutkan, ya maka kontraknya ya, dana ini tidak selesai dan dilanjutkan ya, tidak selesai dan dilanjutkan, ya, maka kontrak harus di tanggal 30 November. Nilai ini kumulatif ya, 50%. Nah ini 5 hari yang saya sebutkan tadi ya, 5 hari. 5 hari. SPM penyidikan ya. Paling lambat jika berakhir kontrak atau batas waktu pemberian kesempatan berakhir ya. 5 hari. Ya, dari sini sampai sini hari kerja ya. Kalau pemberian kesempatan ini kalau di APBN ini adalah 90 hari. Kalau di APBD adalah 50 hari kalender. Nah, di tanggal misalnya ini di tanggal 30 Maret ya, 90 hari. Selesai dibayar. Kalau tidak selesai pasti tidak dibayar. Tapi jika ada kemajuan dibayar berdasarkan SPM. Atau ya, jika atau SPM nihil tidak selesai, tapi terdapat kemajuan bisa dilakukan pembayaran, bisa dilakukan SPM nihil. Sisa atau tidak ada kemajuan maka SPM nihil. Gitu. Bagaimana dengan APBD? Sama juga ya. Bisa ya mencadangkan di rekening kas daerah RPT APBD. Kalau dia KPPN, kalau di APBD yaitu BUD. BUD. Sama ya pekerjaan prestasi memindah bukukan dari rekening penampungan akhir tahun ke rekening penyedia. SPM penilaian jika diajukan apabila terdapat pekerjaan yang tidak terselesaikan ya untuk dinihilkan kas daerah gitu. Jadi dipindahkan lagi dari rekening penampungan tidak selesai misalnya di kas daerah dulu disimpan. Jika pekerjaan tidak selesai 31 Desember dapat diberikan kesempatan 50 hari ya kalender ya. Ya ketentuan kontrak ditandatangan paling lambat ya 20 November misalnya. Atau APBD perubahan 1 Desember dengan syarat untuk khusus pekerjaan konstruksi minimal 70%. Karena kenapa? Di 1 Desember sampai 1 Desember itu kan 30 hari kerja. Kalender misalnya. Artinya dalam hitungan pekerjaan setiap hari harus mencapai bobot 1%. Atau kan lain-lain. Itu untuk APBD ya. Nah, rekening penampungan ya terus selesaikan sampai akhir tahun anggaran ya. Tidak selesai sampai akhir tahun anggaran dan tidak diberi kesempatan.
Jadi ada rekening penampungannya semua. Tidak selesai sampai akhir tahun anggaran, tapi diberi kesempatan. Ini juga dia menulis hal kriteria itu sendiri. Ini syaratnya ya. Syaratnya ini. Kriterianya ya. Dalam hal terjadi tidak selesai ya, sama ya di APBN. Bisa dilakukan demikian. SPM penampungan diajukan sebesar sisa pekerjaannya. Jadi SPM penampungan ini sisa pekerjaan yang belum selesai atau perkiraan pekerjaan akan selesai sampai 31 Desember. Artinya bisa main 17 tahun. Ya sama ya. BST. Nah, ini 50 hari kalender. Ya. Jadi yang membedakan adalah SPM di APBN kontrak bisa ditandatangan 30 November misalnya. Ataupun kalau di ya. Tapi pekerjaannya ini harus salah minimal, pekerjaannya minimal 70%. Gitu. Jadi dana yang masih di RPT jika 100% dibayar. Tidak selesai tapi terdapat kemajuan dibayar. Ataupun pakai SPM nihil. Tidak ada kemajuan sama sekali pakai SPM nihil. Itu ketentuan di BPD. Nah, ada kode akun belanjanya nih. Untuk SPP, ya, SPP ini kan surat permintaan pembayaran ya. Kalau SPM surat perintah pembayaran. Surat permintaan pembayaran kan hulunya dari SPM ya. SPP ke SPM, SPM ke SP2D. Surat perintah pencairan dana, itu SP2D. Jadi SPP kode akunnya rekening akun belanja ya dari sisi pengeluaran. Dipotong secara penuh dengan akun anggaran atau SPP neto nihil ya. Kalau nihil ya beda ya. Ini 5 anggaran dari sisi pengeluaran dan dipotong untuk sisi penerimaan 4259 sekian sekian. Ini adalah SPP pembayaran menggunakan akun pengeluaran ya. Sama SPP pembayaran dipotong ya dengan akun penerima pajak kalau di mana ada penyedia. Itu ketentuan tentang itu. Demikian penjelasannya. Saya serahkan kepada moderator. Baik, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita beralih ke sesi tanya jawab atau diskusi. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, bisa langsung mengaktifkan mikrofonnya. Dipersilahkan. Pak Haji, mungkin ada yang ingin ditanyakan, Pak? Cukup mungkin. Baik, Pak. Kita akhiri saja, Pak. Ya, Ada close statement, Pak, atau sudah cukup? sudah cukup. Cukup. Ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, hadirin sekalian, demikianlah rangkaian webinar pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung ke dalam Zoom. Semoga materi hari ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Pada akhir kata, saya selaku moderator pamit undur diri. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dan kekurangan di webinar pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.